Ilmu usul fikih ini ya ikhwan. Jadi kalau seorang hakim aja dari umat Nabi ijtihad salah tetap dapat pahala, apalagi nabinya ya ikhwan. Dan Nabi ijtihad nggak mungkin salah. Buktinya mana? Kalau nggak dapat teguran dari Allah, jadi sumber hukum berlaku terus sampai hari kiamat. Begitu dapat teguran dari Allah, jangan kita artikan Nabi itu dosa, enggak. Teguran tersebut menjadi nasikh, menjadi hukum baru. Berarti hukum yang dikeluarkan Nabi tidak berlaku. Ini bukan urusan dosa, bukan. Ini urusan penetapan hukum dari Nabi diperbaharui dengan penetapan hukum dari Allah. Berarti tidak ada urusan dengan dosa. Kira-kira jelas ya? Ini jawaban Imam Qutbiyat luar biasa ya, ikhwan. Nah, jadi yang ketiga berikutnya beliau katakan annal maghfirata huna. Jadi yang makna makfirah di ayat ini jangan diartikan sebagai pengampunan, tapi artinya bisa tabri'atuhu minal uyub. Jadi untuk memberikan jaminan bahwa Nabi itu bersih dari segala celah. Allah. Jadi makfirah di sini bukan pengampunan dosa. Makfirah di sini, saudara, yaitu jaminan dari Allah kepada kita semua nih umat Nabi, bahwa Nabi yang diutus kepada kita ini adalah bitabri'atihi minal uyub. Dijamin tidak ada sedikit pun celahnya. Subhanallah. Nah, ini pengertian-pengertian semacam ini membuat kita jadi nggak sembarangan untuk mengartikan ayat Al-Quran. Nah, yang berikutnya lagi, saudara, yang berikutnya lagi, wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma umira an yaqul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin surra bidzalikal kuffar. Jadi tatkala Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, di mana Nabi mengatakan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jadi aku ini nggak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap aku maupun terhadap kalian. Nah, ini begitu Nabi diperintahkan Allah bicara semacam ini, orang-orang kafir girang. Seolah-olah Nabi mengakui bahwa Nabi sendiri ragu sama dia punya apa? Dosa. Sama dia punya dakwanya. Nabi sendiri tuh nggak yakin. Nah, ini pemahaman orang-orang kafir untuk memfitnah Nabi. Jadi subhat. Nah, setelah kejadian itu turun ayat ini, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Artinya ayat ini betul-betul jaminan bahwa enggak betul anggapan orang-orang kafir tadi. Jadi artinya di sini bahwa Allah menjamin apa yang Allah tidak berikan jaminan itu kepada orang kafir. Nah, jadi ini pengertian daripada ayat tadi. Nah, kenapa ayat ini diartikan sedemikian rupa? Ya ikhwan, seperti tadi kita katakan tabri'atuhu minal uyub, karena dikaitkan dengan sababun nuzulnya. Oh, sababun nuzulnya begitu. Allah memberikan jaminan tatkala orang-orang kafir melakukan propaganda seolah-olah Nabi itu sama mereka, dosa juga, ini juga, maksiat juga, banyak kurangnya juga, begitu. Allah jamin kalau Nabi tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nah, jadi famaksudul ayat annaka makfurun laka ghairu mu'akhid bi dzambin laukan. Ada kata laukan tuh, laukan. Andai kata Nabi punya dosa, pasti Allah ampuni. Andai kata. Ya, kalau namanya andai kata jangan kemudian diartikan Nabi punya dosa. Andai kata Nabi punya dosa di masa lalu, bahkan yang akan datang sekalipun. Enggak main-main. Dosa sampai yang akan datang ya, ikhwan. Allah jamin. Andai kata ada, Allah ampuni. Nah, apakah dengan demikian Nabi menjadi halal melakukan dosa di masa yang akan datang? Bukan itu maknanya. Maknanya jaminan Allah, Nabi nggak bakal berbuat dosa. Subhanallah. Nah, jadi ini rahasia daripada ayat tadi. Jadi jangan ayat tadi dijadikan dalil untuk menisbahkan kesalahan apalagi dosa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang yang berikutnya, wa ajabul Imam Al-Arif Billah Abdul Aziz Ad-Dibbag wal Dabbag. Dabbag Abdul Aziz Ad-Dibbag. Ma'ruf. Naam. Ma'ruf. Naam. Baik. Nah, jadi
sahibul kitab al-muallif radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an, beliau menambahkan jawaban lagi dari al-Imam Al-Arif Billah Abdul Aziz Ad-Dabbagh bijawabin nafis. Yang khulasatu, yang ringkasannya adalah annal murad bil fath fi qaulihi ta'ala inna fatahna huwal musyahadah. Jadi beliau menceritakan sebelum masuk ke yaghfirakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, beliau bercerita dulu tentang musyahadah, tentang ayat inna fatahna laka fatham mubina. Jadi beliau jelaskan bahwa Nabi itu dibukakan oleh Allah segala hijab. Jadi fatahna laka fatham mubina, semua hijab antara Nabi dengan Allah dibuka, sehingga Nabi itu mengetahui hakikat segala sesuatu. Nah, jadi setelah beliau katakan sedemikian rupa, makanya di sini dikatakan famin rahmatillahi ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu azala anhul hijab. Itu Allah hilangkan segala hijab. Wa akramahu bimusyahadatihi ta'ala, dan Allah muliakan Nabi bagaimana Nabi bisa menyaksikan Allah. Nah, fala yara illa ma huwa haq minal haq wa ilal haq. Jadi yang dilihat oleh Nabi semuanya berasal dari yang hak kepada yang hak, bersumber daripada yang hak. Fahada huwal masyar ilaihi bil fathil mubin. Inilah yang dimaksud dengan fathul mubin dalam ayat tadi. Kemudian dikatakan lagi wa hadal fathu tsabitun likulli nabiyyin. Al-futuh yang semacam ini juga berlaku bagi semua nabi. Bal walikulli arif, bahkan bagi orang-orang yang wali dekat dengan Allah, arif billah. Wal khususiyah fihi lin nabi. Lalu apa kekhususannya untuk Nabi alaihi salatu wassalam? Min haitsu kamal quwwatihi wa taqatihi wa ahliyati aqli wa ruhi wa nafsi wa zati wa sirri mimma lam yathbut li khairihi. Jadi kelebihan buat Nabi adalah dari segi kesempurnaannya, bahwa Nabi memiliki kesempurnaannya lebih dibandingkan daripada yang lain, baik para aulia maupun para anbiya, ya ikhwan. Nah, kemudian setelah itu baru beliau mengatakan wal murad bidzambi. Nah, adapun yang dimaksud dengan dzambun fi qaulihi ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, sababuhu huwal ghaflah wa dhalamul hijab allati fi aslin nash'atit turabiyyah. Wal murad bi taqaddam wa ta'akhkhar al kinaya an zawali wal murad bil ghufran al izalah. Jadi yang dimaksud lihat firalakallah ghufran di sini adalah Allah membukakan, menghapuskan hijab dari engkau ya Muhammad. Jadi kalau semula ada hijab-hijab, begitu Nabi mencapai kesempurnaan, semua hijab dibuka. Jadi kata-kata lihat firalakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar tidak ada sangkut paut dengan dosa. Itu sangkut pautnya dengan hijab. Jadi hijab antara Nabi dengan Allah dihapus. Dihapus sehingga dulu maupun akan datang Nabi tetap punya anugerah musyahadah ilahiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawaban yang disampaikan oleh beliau ini memang arahnya lebih sufi nih. Ini kan bahasanya bahasa sufi. Nah, tapi makgul, kelihatan dan mudah kita pahami ya ikhwan. Nah, jadi sehingga dengan demikian baik secara syar'i maupun sufi ini yang kita bicarakan nggak ada sangkut paut ayat-ayat tadi dengan Nabi berdosa. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Berikutnya masih dalam konteks ini ada ayat yang digunakan tadi yaitu wa wada'na anka. Nah, di sini dikatakan wa amma qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah yang berbunyi wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak, faqila maknahu, ada yang mengatakan maknanya adalah annahu hufidha qabla nubuwwatihi minha wa usima walau la dzalik la athqalat dhahrahu. Jadi wa wada'na anka wizrak ini artinya bahwa Nabi justru dijaga daripada perbuatan dosa.